Tanggal 12 Agustus tahun 1944, Yesus bersabda, "Lihat dan tulislah. Adalah Injil kerahiman yang aku berikan kepada semua orang dan khususnya kepada para perempuan yang akan mengenali diri mereka sendiri dalam diri si pendosa dan yang aku undang untuk mengikuti si pendosa dalam penebusannya." Yesus berdiri di atas sebuah batu karang dan sedang berbicara kepada halayak ramai. Suatu tempat yang bergunung-gunung. Suatu bukit terpencil di antara dua lembah. Puncak bukit berbentuk seperti sebuah kuk, atau tepatnya, sebuah punuk unta, sehingga beberapa yard dari puncak terdapat sebuah panggung alami di mana suara menggema dengan jelas seperti dalam suatu aula konser yang dibangun dengan baik. Bukit sepenuhnya berbunga. Pastilah saat itu musim panas. Panenan di bawah di dataran mulai masak dan hampir siap dituai. Gletser dari sebuah gunung tinggi di utara berkilauan dalam cahaya matahari. Tepat di bawah, ke arah timur, Laut Galilea tampak bagai sebuah cermin yang terpecah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung banyaknya. Masing-masingnya bak sebuah batu safir yang dinyalakan oleh matahari. Kelap-kelip biru keemasannya menyilaukan dan merefleksikan beberapa gumpal awan halus di langit yang sangat jernih serta bayangan dari beberapa layar yang meluncur. Di atas danau Genesaret ada suatu dataran yang sangat luas, yang karena suatu kabut tipis dekat tanah, yang diakibatkan mungkin oleh penguapan embun. Sesungguhnya saat itu pastilah masih pagi sebab rerumputan di gunung masih bertaburkan butiran-butiran berlian embun yang berkilau pada batang-batangnya. Kelihatan seperti kelanjutan dari danau dengan warna seperti opal bergurat-gurat hijau. Jauh di belakang ada barisan pegunungan, yang sisinya sungguh aneh seolah memberi kesan akan awan-awan yang digoreskan pada langit jernih. Sebagian orang duduk di atas rerumputan, sebagian di atas bebatuan besar, sebagian berdiri. Kolega apostolik tidak lengkap. Aku dapat melihat Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, dan aku dapat mendengar dua yang lain yang dipanggil sebagai Nathanael dan Filipus. Lalu ada satu yang tidak dikelompok. Mungkin dia adalah yang terakhir datang, mereka memanggilnya Simon. Yang lainnya tidak ada di sana, terkecuali mereka berada di antara orang banyak dan aku tidak dapat melihat mereka. Khotbah sudah dimulai. Aku mengerti bahwa itu adalah khotbah di gunung. Tapi sabda bahagia sudah diwartakan. Akan aku katakan bahwa khotbah sudah mendekati akhir sebab Yesus berkata, "Lakukan itu dan kamu akan menerima ganjaran yang besar. Sebab Bapa yang di surga adalah Maha Rahim terhadap orang-orang baik dan Ia tahu bagaimana memberimu 100 kali lipat untuk satu." Sekarang aku katakan kepada kalian, ada kehebohan besar di antara orang banyak yang melingkar memadati jalan yang menuju ke tablo. Orang-orang yang paling dekat dengan Yesus memalingkan kepala mereka. Perhatian semua orang teralih. Yesus berhenti berbicara dan mengarahkan matanya ke arah yang sama seperti yang lainnya. Ia kelihatan serius dan tampan dalam jubah biru tuanya. Kedua tangannya terlipat di depan dadanya, sementara berkas-berkas cahaya matahari pertama yang muncul di atas puncak timur bukit menyinari kepalanya. "Beri jalan, kalian rakyat jelata!" teriak suara marah seseorang. "Beri jalan untuk si cantik yang lewat." Dan 4 lelaki pesolek, berpakaian keren, maju. Seorang di antaranya jelas seorang Romawi, sebab dia mengenakan jubah Romawi. Mereka memanggil Maria Magdalena, yang masih seorang pendosa besar. Dengan penuh kemenangan di atas tangan mereka, yang saling disilangkan membentuk sebuah tempat duduk. Dan Maria tersenyum dengan bibirnya yang indah, menolehkan kepalanya dan rambut keemasannya, yang seluruhnya dijalin dan berombak-ombak dengan dijepit oleh jepit-jepit rambut yang mahal harganya dan sebentuk daun emas pucat bertahtakan mutiara-mutiara, yang melingkari bagian atas dahinya bagai sebuah mahkota, dari mana keriting-keriting halus kecil terjuntai menutupi matanya yang mempesona, yang dibuat lebih lebar dan lebih menggoda dengan riasan lembut. Mahkota menghilang di balik telinganya. Di bawah banyak jalinan-jalinan rambut di balik leher putih saljunya yang sama sekali telanjang. Dan ketelanjangannya diperluas sangat terlebih jauh dari sekedar leher. Bahunya terbuka hingga ke tulang belikatnya dan payudaranya bahkan terlebih lagi.
Gaunnya dipasangkan pada kedua bahunya dengan 2 rantai emas kecil. Sama sekali tanpa lengan. Tubuhnya dibalut, dapat dikatakan, oleh selembar selubung yang bertujuan hanya untuk melindungi kulitnya dari terik matahari. Gaun itu terbuat dari bahan yang sangat tipis dan apabila dia menggerakkan tubuhnya ke belakang, karena dorongan cinta terhadap seorang atau yang lainnya dari para kekasihnya, dia tampak seolah melakukannya sama sekali telanjang. Aku mendapat kesan bahwa si orang Romawi adalah yang paling disukainya, sebab dia terlebih sering memandang dan tersenyum padanya dan mengistirahatkan kepalanya pada bahu si Romawi. Kerinduan sang dewi telah dipuaskan, kata si Romawi. Romawi telah bertindak sebagai suatu tumpuan bagi Venus yang baru. Di sana, ada sang Apollo yang ingin kau lihat. Karenanya, rayulah ia, tapi tinggalkanlah sedikit remah-remah dari pesonamu juga kepada kami. Maria tertawa dan dengan suatu gerakan lincah yang menghebohkan dia melompat turun ke tanah, mempertontonkan kaki mungilnya yang beralaskan sandal putih dengan tali-tali keemasan, pula kakinya yang indah semampai. Lalu seluruh gaunnya menutupi keseluruhan tubuhnya. Sesungguhnya gaunnya adalah sehelai kain wol putih salju yang sangat lebar dan setipis sehelai kerudung, yang dikencangkan pada pinggang, sangat rendah, dekat pinggulnya, oleh sebuah ikat pinggang besar terbuat dari ornamen keemasan yang lentur. Dan dia berdiri di atas dataran tinggi, di mana terdapat hamparan bunga-bunga lili dari lembah dan narsisi liar, bagai sekuntum bunga dari daging, sekuntum bunga cemar, yang telah dimunculkan di sana oleh sihir. Dia sungguh luar biasa cantik. Bibir mungilnya yang merah lembayung kelihatan bak bukaan merah sekeliling barisan giginya yang putih sempurna. Wajah dan tubuhnya akan memuaskan pelukis ataupun pemahat yang paling perfeksionis, baik karena warna kulitnya maupun figur tubuhnya. Dengan payudara yang montok, pinggulnya yang sempurna proporsional, pinggangnya yang ramping gemulai alami dipadukan dengan pinggul dan payudaranya, dia sungguh tampak bak seorang dewi, seperti dikatakan si Romawi, seorang dewi yang dipahat pada sebuah batu pualam bersemu merah muda, yang pada sisi-sisinya dikenakan sehelai kain dan lalu kain menggantung di bagian depannya dalam banyak lipatan-lipatan. Semuanya telah dirancangkan sempurna demi memuaskan yang melihatnya. Yesus menatap padanya, dan dia dengan menantang melawan tatapannya sementara dia tersenyum dan sedikit bergoyang-goyang sebab si Romawi menggelitiknya, dengan menggoreskan ke atas bahunya yang telanjang dan payudaranya sekuntum lili yang dipetik di antara rerumputan. Maria dengan berpura-pura marah, mengangkat selubungnya seraya berkata, "Hormatilah kesucianku," yang menyebabkan keempat lelaki tertawa terbahak-bahak. Yesus terus menatapnya. Segera sesudah bising tawa mereda, Yesus kembali berbicara, seolah penampakan si perempuan telah menyalakan api khotbah, yang berkurang intensitasnya pada bagian akhir, dan tidak lagi menatap padanya. Ia sebaliknya menatap para pendengarnya yang kelihatan malu dan gempar oleh peristiwa itu. Yesus bersabda, "Aku katakan pada kalian untuk setia pada hukum, untuk rendah hati dan berbelas kasihan, untuk mengasihi tidak hanya saudara-saudaramu sedarah daging melainkan juga mereka yang adalah saudara-saudara karena mereka dilahirkan, sepertimu, dari manusia. Aku katakan pada kalian bahwa pengampunan adalah lebih baik dari permusuhan, bahwa cinta kasih adalah lebih baik dari kedegilan. Tapi sekarang aku katakan pada kalian bahwa kalian haruslah tidak mengutuk terkecuali kamu bebas dari kesalahan yang hendak kamu kutuk. Janganlah berperilaku seperti para ahli Taurat dan kaum Farisi yang keras terhadap semua orang terkecuali terhadap diri mereka sendiri, yang menyebut cemar apa yang lahiriah dan hanya dapat mengontaminasikan apa yang lahiriah dan lalu mereka menerima kecemaran dalam kedalaman lubuk hati mereka. Allah tidak tinggal bersama yang cemar, sebab kecemaran merusakkan apa yang adalah milik Allah, jiwa-jiwa, dan teristimewa jiwa anak-anak yang adalah malaikat-malaikat yang tersebar di bumi. Celakalah mereka yang mengoyakkan sayap-sayap anak-anak dengan kekejian binatang setani dan mencampakkan bunga-bunga surgawi itu ke dalam lumpur. Dengan membiarkan anak-anak mencicipi rasa dari hal-hal jasmani, celakalah, adalah lebih baik jika mereka mati disambar petir daripada melakukan dosa macam itu.
Celakalah kalian, orang-orang yang kaya dan bergaya hidup pesta pora. Sebab di kalangan kalianlah kecemaran terbesar berkembang pesat dan kemalasan dan uang adalah ranjang dan bantalnya. Kalian sekarang kenyang, makanan nafsu jasmani sampai ke tenggorokanmu dan mencekikmu. Tapi kalian akan lapar, dan kelaparanmu akan sangatlah dahsyat. Tak terpuaskan dan tak dapat diredakan untuk selama-lamanya. Sekarang kalian kaya, betapa banyak kebaikan yang seharusnya dapat kamu lakukan dengan kekayaanmu. Sebaliknya kamu melakukan sangat banyak kerusakan baik terhadap dirimu sendiri maupun terhadap orang-orang lain. Akan tetapi kamu akan mengalami kemiskinan yang mengerikan pada suatu hari yang tanpa akhir. Sekarang kamu tertawa, kamu pikir kamu menang, tapi air matamu akan memenuhi kolam-kolam Gehenna, dan air matamu tiada akan pernah berhenti mengalir. Di manakah perzinahan bernaung? Di manakah kerusakan gadis-gadis muda bersembunyi? Siapakah yang punya 2 atau 3 ranjang amodal, di samping ranjang perkawinannya sendiri? Di atas mana dia menghamburkan uangnya dan menyia-nyiakan kekuatan dari tubuh sehat yang dianugerahkan Allah kepadanya supaya dia dapat bekerja untuk keluarganya dan tidak untuk meletihkan dirinya sendiri melalui persatuan cemar yang menempatkannya di bawah binatang-binatang najis. Kamu mendengar ada dikatakan, jangan berzina, tapi aku katakan kepadamu bahwa laki-laki yang menatap pada seorang perempuan dengan berahi, bahwa perempuan yang ingin berhubungan dengan seorang laki-laki, sudah melakukan perzinahan dalam hatinya. Hanya karena itu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan persetubuhan di luar perkawinan. Tidak ada pula dalam hal ditinggalkan atau tidak diakui oleh seorang suami. Pula demi alasan iba terhadap perempuan yang tidak diakui suaminya. Kamu punya hanya satu jiwa. Ketika jiwamu itu dipersatukan dengan suatu jiwa lain melalui suatu janji setia, janganlah berdusta. Jika tidak, tubuh indah yang untuknya kamu berdosa akan pergi bersamamu, wahai jiwa-jiwa cemar, ke dalam api yang tak terpadamkan. Mutilasi tubuhmu, daripada membunuhnya untuk selamanya dengan mengirimnya ke neraka. Bangkitkan perasaan moralmu, wahai orang-orang kaya, wadah jijik kejahatan, supaya kamu tidak menjijikkan surga. Maria, yang pada awalnya mendengarkan dengan wajah yang adalah suatu mimpi memikat dan ironis, dengan sesekali tersenyum mengejek, pada akhir khotbah menjadi merah padam penuh murka. Dia sadar bahwa meski Yesus tidak menatap padanya, ia berbicara kepadanya. Ia menjadi semakin merah padam dan memberontak dan pada akhirnya tak dapat tahan lagi. Dengan marah dia menyelubungi dirinya dengan selubungnya dan dengan diikuti oleh tatapan mata halayak ramai yang mengejeknya dan oleh suara Yesus yang mengejarnya, dia berlari menuruni lereng gunung, dengan meninggalkan koyakan-koyakan gaunnya pada semak-semak berduri dan semak-semak dogros yang tumbuh di tepi jalanan. Dengan tertawa karena marah dan mencemooh, aku tidak melihat apapun lagi. Tapi Yesus bersabda, kau akan melihat lebih banyak.